Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Hari ini kita akan membahas teks untuk firman Tuhan di Minggu Trinitatis, yaitu minggu depan, yang diambil dari Yohanes 3 ayat 31 sampai ayat yang ke-36. Saya akan baca, tetapi mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, untuk hari ini kami masih boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami, terima kasih. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya akan baca firman Tuhan untuk kita dalam Yohanes 3 ayat 31 sampai ayat yang ke-36. Demikian firman Tuhan, siapa yang datang dari atas, ada di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga, ada di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu? Ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan roh-Nya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa yang tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atas. Kasih dalam Kristus Yesus, jika kita melihat tema kita hari ini, yaitu Allah mengutus putranya dan mengaruniakan rohnya. Allah mengutus putranya, siapa itu? Yesus, dan mengaruniakan rohnya. Maka dari itu, untuk apa Allah mengutus putranya? Nah, kita akan jawab sesuai dengan khotbah kita hari ini. Tetapi sebelumnya mari kita melihat latar belakang dari teks ini. Teks ini menceritakan tentang percakapan Yohanes dengan para muridnya. Ketika ada orang yang bertanya kepada para murid-murid Yohanes, yang bertanya tentang kealahan, yang bertanya tentang baptisan yang dilakukan oleh Yesus, yang bertanya tentang apa peran Yesus di dalam kerajaan sorga, apa peran Yesus di bumi ini. Maka dari itu, dengan jelas dan rendah hati, Yohanes mengatakan, kalau kita melihat di ayat yang ke-30 sebelum teks kita hari ini, di ayat yang ke-30 apa Yohanes katakan? Biarlah ia semakin ditinggikan dan aku semakin direndahkan. Biarlah ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Ada lagu sekolah minggu yang berkata, dia harus semakin bertambah, ku harus semakin berkurang. Apa yang mengatakan di sini? Apa yang menjadi makna dari kata-kata ini? Yaitu, biarlah Allah semakin ditinggikan, bukan diriku. Banyak orang-orang zaman sekarang yang mengandalkan keakuannya, mengandalkan kediriannya, mengandalkan keegoannya. Stop. Yohanes sendiri berkata, biarlah ia semakin besar dan aku semakin kecil. Sesuai dengan teks firman Tuhan dalam epistel di minggu depan, penglihatan Yohanes, Allah ada di tempat yang maha tinggi, di atas tahtanya. Biarlah ia semakin besar, ditinggikan, dan aku semakin direndahkan. Karena apa? Kita tidak ada apa-apanya. Maka dari itu, mari kita lanjut. Untuk apa Allah mengutus putranya dan mengaruniakan rohnya? Yang pertama, untuk menjadi jembatan bagi manusia, untuk menjadi jembatan antara manusia dengan Allah. Sewaktu zaman kegelapan antara pemerintahan atau pelayanan Nabi Maleaki sampai ke zaman Tuhan Yesus, di situ dikatakan zaman kegelapan. Manusia tidak memiliki tujuan dan arah kehidupan.
Akan tetapi Yesus datang. Allah mengutus putranya untuk apa? Untuk menjadi jembatan antara manusia dengan Allah. Supaya apa? Manusia tidak mendapat murka Allah. Karena apa? Manusia penuh dengan kebobrokan, penuh dengan keangkuhan, penuh dengan keegoan, penuh dengan logika, penuh dengan karena manusia ini diberikan kepintaran. Mereka terkadang banyak manusia yang mengandalkan logikanya untuk menolak Allah. Allah sudah memberikan putranya, mengutus putranya yang tunggal itu. Supaya apa? Supaya kita bisa beroleh kekekalan, mendapat kehidupan yang kekal. Tetapi terkadang banyak manusia di zaman sekarang yang mengandalkan logika, yang mengandalkan keegoannya. Supaya apa? Aduh, kalau saya percaya kepada Kristus saya malu, saya takut. Dialah jalan kebenaran. Dialah jalan kebenaran. Satu-satunya jalan kebenaran. Allah memberikan putranya supaya apa? Allah mencintai semua manusia. Allah mencintai engkau. Allah mencintai aku. Allah mengasihi engkau. Allah tidak menginginkan engkau binasa dengan keberdosaan. Maka dari itu, terima Yesus. Untuk apa? Supaya kamu diselamatkan. Supaya kita diselamatkan. Terima Yesus dalam kehidupan. Allah mencintai engkau. Di dalam segala keberdosaanmu, ya Tuhan, aku adalah seorang yang berdosa. Aku adalah seorang yang hina. Aku sudah melakukan dosa-dosa di dalam kehidupan ini yang sangat hina. Aku melakukan pembunuhan, aku melakukan zina, aku melakukan hal apa segala macam. Terima Yesus dalam kehidupan. Allah mengasihimu. Allah mencintaimu. Allah memberikan kesempatan bagimu. Hidup ini adalah kesempatan. Jangan sia-siakan. Selagi Allah masih mengulurkan tangannya, berikan tanganmu untuk Allah. Supaya Allah merangkul engkau, memberikan engkau kehidupan yang baru. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam keegoan manusia, buang segala hal logika yang ada dalam dirimu, yang tidak mungkin bagi manusia, yang mustahil bagi manusia. Percayalah, itu mustahil bagi Allah. Menghidupkan orang mati sekalipun Allah sudah lakukan, Yesus sudah lakukan. Supaya apa? Supaya imanmu semakin dikuatkan. Kamu tidak ragu kepada Allah. Allah itu Maha Kuasa, yang menjadi penopang bagi kehidupan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau saya melihat kemarin memori handphone saya penuh dan tidak terisi, tidak bisa diisi dengan foto-foto. Tetapi saya melihat karena memori saya penuh, saya harus menghapusnya sebagian. Supaya ada foto yang terisi, supaya ada video bisa diisi kembali. File-file yang tidak berguna, yang sudah usang, saya hapus. Demikian juga dalam kehidupan kita, di otak kita ini. Mari kita menghapus. Mari kita menghapus yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Supaya apa? Firman Tuhan masuk di dalam kehidupan kita. Jika kita masih mengisi hal-hal yang tidak baik ke dalam otak kita, jika kita mengisi hal logika-logika yang menjauhkan diri kita ke dalam kerajaan Allah untuk dekat dengan Tuhan, menjauhkan keintiman kita dengan Tuhan, hapus dulu, buang dulu segala keegoan itu. Buang dulu file-file yang sudah rusak itu, file-file yang sudah tidak berguna itu. Supaya apa? Firman Tuhan bisa menghidupi. Firman Tuhan bisa menjadi rema di dalam kehidupanmu, bisa menjadi firman yang hidup.
Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, yang berikutnya, untuk apa Allah mengutus putranya? Untuk apa Allah mengutus putranya ke dalam kehidupan manusia? Supaya manusia boleh mengenal Allah melalui Yesus Kristus. Yesus itu menggambarkan bagaimana Allah yang sesungguhnya, karena Dia adalah Allah. Kehidupannya kudus. Kehidupannya menggambarkan bagaimana itu kasih yang sempurna, kasih yang sesungguhnya. Tidak ada Allah di bumi ini yang mengajarkan tentang kasihilah musuhmu. Tapi Yesus mengasihi, berkata, kasihilah musuhmu. Banyak agama yang mengatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, banyak. Tapi Yesus satu langkah maju ke depan. Yesus berkata, kasihilah musuhmu. Maka dari itu, gambaran, bukti daripada kasih yang sempurna itu, pada waktu Yesus disalibkan, apa yang dikatakan? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, untuk apa Allah mengutus putranya ke dunia ini? Supaya manusia beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Allah mengasihi dunia ini. Allah mengasihimu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, setiap orang yang percaya kepadanya siapa? Yesus. Kepadanya siapa? Allah. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan apa? Mereka beroleh kehidupan yang kekal. Mereka beroleh kehidupan yang kekal, yaitu kehidupan sorgawi. Karena apa? Barang siapa yang percaya kepada Yesus, barang siapa yang percaya kepada Kristus Allah itu sendiri, dialah warga kerajaan sorga. Amin. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, percayalah, dia pasti akan diberkati. Tapi tunggu dulu, diberkati. Buang dulu segala keegoan, buang dulu segala pemikiran-pemikiran yang kotor, yang mengalami penolakan kepada Allah. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sesuai dengan teks kita minggu ini, dan nama minggu kita adalah Trinitatis. Trinitatis menggambarkan Allah, menggambarkan Yesus, dan menggambarkan Roh Kudus. Itu apa? Allah mengutus putranya. Allah mengaruniakan rohnya. Supaya menjadi apa? Menjadi penolong bagimu. Menjadi penolong bagiku. Supaya engkau yang lemah, engkau yang hina, engkau yang berdosa, dikuduskan, dituntun. Roh Kudus, atau dalam bahasa Yunani Parakletos, yang artinya pengajar, penggiring. Supaya apa? Dia mengajar engkau untuk bertobat dari segala keberdosaanmu, menguatkan engkau yang lemah. Supaya apa? Supaya engkau kuat menjadi tentara-tentara yang besar. Kalau Yehezkiel, sewaktu Allah mengiring Yehezkiel ke satu lembah yang hina itu, tulang-tulang yang tidak berguna itu dijadikan Allah menjadi tentara yang besar. Roh Kudus yang ada di dalam dirimu, responi. Supaya apa? Allah itu bekerja dalam kehidupanmu. Percayalah, seorang yang dikaruniai Roh Kudus, seorang yang dikaruniai oleh Roh, dia adalah seorang yang bijak, seorang yang diberkati, seorang yang berhikmat. Kalau bahasa Bataknya, seorang halakna sadaha jolma, halakna petar pasu-pasu, halakna barbisuk. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, serahkan dirimu, karena Allah mengutus putranya dan rohnya untuk memberikan kekekalan itu kepadamu.
untuk memberikan mahkota kehidupan itu kepadamu. Karena apa? Allah mengasihimu, Allah mencintaimu. Maka dari itu serahkan dirimu, percaya kepadanya. Karena apa? Dialah kekekalan itu, dialah jalan kebenaran itu. Amin. Untuk firman Tuhan kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa untuk hari ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami dan jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, untuk mendukung channel ini, mari sama-sama kita like, subscribe, dan komen, serta bagikan supaya lebih banyak lagi orang yang boleh diberkati melalui kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.